dosa besar maupun status kita itu mungkin status tambah seserpan tumrap-tumrap pada kami. Pekatan saudara sepupu di bahasa Inggulo kira mampu diwujud abdi Pak Somo bila topik walikaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wonten pangarsipun Hadratul Mutaromin para alim ulama wabil khusus Imam Masjid lan Mutakin saha Bapak Takmir lan ugi kepengurusan takmir lan sedaya jamaah Masjid Al-Mutakin ingkang mugi-mugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Awalan monggo kita ngaturaken puja lan puji syukur wonten kaliyan Allah Subhanahu wa taala ingkang paring nikmat ingkang kathah ing wekdal punika kita watur makempal wonten salah setunggalipun majelis ingkang sewu betul bahasa Indonesia betul ngomong majelis ingkang ketika berkumpul maka ada malaikat-malaikat yang kemudian menaungi, dan insya Allah semoga kita termasuk dalam hadis Nabi di mana nama-nama kita disebut setunggal-setunggal asmanipun dipun sebut dening Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat Allah. Karena ini adalah majelis ilmu di mana dikaji insyaallah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh dan kuliah subuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang kemudian perlu kita pikirkan dengan serius dari saat ini. Kalau ini 2 hari yang lalu itu kalau ini ada langganan tahwale yang pandian itu ternyata 2 hari malam kemarin teman saya itu di pandian posting ternyata bapak yang jualan tahwale itu meninggal ketika sholat maghrib. Masya Allah ya. Sasi Ramadan meninggal di masjid ketika sholat maghrib. Maka nikmat Ramadan ini menjadi satu nikmat yang sangat besar dan kesempatan yang sangat besar untuk kemudian kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu banyak orang yang merindukan Ramadan, bahkan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan, tapi tidak Allah beri kesempatan untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Atau bahkan ada beberapa orang yang kemudian bisa memasuki bulan Ramadan, tapi seperti halnya kemarin baru 2 hari menginjak Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hal yang sangat penting untuk kita memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk mencari kebaikan, di mana kebaikan itu menjadi hal yang sangat penting. Bejan yaumul hisab dulu kita akan dibagikan catatan amal kita sini. Ada orang-orang yang kemudian dibagikan catatan amalnya diberikan dengan tangan kiri. Semoga kita tidak termasuk di dalam dari tangan kiri. Ada pula orang-orang yang kemudian diberikan catatan amalnya dari tangan kanan. Semoga sedaya jamaah Masjid Al-Mutakin ini diberi seperti itu, diberi catatan amalnya dengan tangan, diberikan di tangan kanan.
Isinya nopo Bu? Isinya adalah catatan-catatan amal perbuatan kita. Maka di kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi mengutip salah satu hadis yang ngapunten karena di telepon satare di dalam jam 11 ini langsung aku ngambil ngambil kitab nah, kita baca lagi. Satu hadis di mana ini perlu kita ilmui dengan serius dan kita amalkan dengan serius. Hadis menika nomor 11. Kaula wasakan wa an Abi Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih azza wa jalla. Hadis menika diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku salah setunggal sepupu Nabi. Ananging sepupu Nabi yang ketika Nabi masih hidup masih kecil. Bahkan ketika Nabi wafat itu diriwayatkan Abdullah bin Abbas ini berusia sekitar 10 sampai 13 tahun baru balik, baru usia remaja. Tapi dan sebenarnya Abdullah bin Abbas itu tidak membersamai Nabi lama, karena Abdullah bin Abbas ini tadinya tinggal di Mekah setelah Nabi hijrah, tinggal di Mekah, kemudian setelah Fathul Mekah baru kemudian Abdullah bin Abbas ke Madinah. Hanya beberapa tahun kemudian beliau ngaji langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada hal yang menarik dari hadis ini. Abdullah bin Abbas sendiri, namun saya tidak akan membahasnya. Yang akan saya bahas adalah doa yang ditulis oleh ahli hadis radhiyallahu anhu. Kenapa bukan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha, tapi radhiyallahu anhuma? Ternyata para ahli hadis ketika menemui sahabat perawi hadis, kemudian bapaknya itu sudah muslim dan anaknya muslim, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Menariknya adalah ternyata kesolehan seorang anak ini memberikan keberkahan kepada orang tua. Ketika Ibnu Abbas disebutkan, maka didoakan radhiyallahu anhuma. Boten namun mendoakan Ibnu Abbas, tapi juga mendoakan bapaknya. Dan bahkan para ulama ini menisbatkan, banyak ulama yang kemudian tidak menisbatkan karangan-karangannya kepada dirinya, tapi kepada orang tuanya. Misalnya Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, boten teng asmani. Dan itu masya Allah ternyata keberkahan dari orang tua yang mendidik anaknya ini boten sia-sia. Ketika kita mendapatkan anak yang soleh, maka akan ketika kesolehan dari sang anak ini bermanfaat, maka akan kecipratan. Maka satu hal yang sangat penting adalah kemudian kita memikirkan bagaimana mencetak anak-anak yang soleh. Ini salah satu doa yang lazim dibacakan atau ditulis oleh para ahli hadis, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa anak-anak kita ini adalah salah satu investasi terbesar, bukan hanya untuk kesuksesan dunia, tapi juga menjadi bekal besar juga kelak di akhirat. Bayangkan Ibnu Abbas ketika disebutkan, maka Abbas bin Abdul Muttalib namanya Nabi itu ikut disebutkan, ikut didoakan. Fima yarni an rabbi azza wa jalla. Terus hadis menika hadis qudsi menika hadis ingkang maknanipun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi lafalnya diucapkan atau dilafalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala kataba hasanat wa sayyi'at. Innallaha ta'ala kataba hasanat wa sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu telah menulis kebaikan, amal kebaikan seseorang dan keburukan seseorang. Itu sudah tercatat. Innallaha ta'ala katabal hasanat wa sayyi'at, termasuk yang meluangkan waktu
sebentar ya, setengah jaman itu untuk thalabul ilmi sudah tercatat. Summa bayyana dzalika, kemudian merincinya, kemudian Allah merincinya. Faman hamma bi hasanat falam ya'malha katabaha Allah taala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang hamma, berkehendak, berkeinginan untuk suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak bisa mengamalkannya, kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Orang yang berniat kebaikan tapi kemudian dia tidak bisa mengamalkannya karena suatu hal, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Nah, ini adalah suatu hal yang kemudian perlu kita syukuri. Tiang namung niat itu sampun ditulis niatnya sing benar-benar gitu ya. Niat haji ini mboten nanti nabung mboten. Tapi niat yang bersungguh-sungguh dalam hatinya untuk melakukan suatu kebaikan. Misalnya hari ini Bapak Ibu kemudian meniatkan bismillah insyaallah aku dimiliki oleh infak. Kok dinten niku mboten saged infak? Maka sudah ditulis satu kebaikan yang sempurna. Hasanatan kamilatan. Bukan hanya hasanatan wahidatan, satu kebaikan, tapi kebaikan yang sempurna. Dan ternyata catatan Allah Subhanahu wa taala ini detail. Wong kiambek sekerentek ajeng melakukan sesuatu itu ditulis. Jadi catatan Gusti Allah nginjang dipun atur ke panjenengan Bapak Ibu itu detail. Bahkan hal-hal yang kecil ya, mboten kok sampai nyapu halaman masjid, nyapu masjid. Sekniat itu pun ditulis. Sekniat arek nyapu masjid kok gak subuh. Niat mawon pun ditulis. Dereng nglampahi. Napa boleh sampun nglampahi itu hal yang kecil. Bahkan ketika senyum ya, senyum yang sedulur tambah semoga biwasi harga sodako, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Bismillah aku boleh mesem kalau saya mau tak temoni agar orang tak temoni tak mesemnya ya, sodako ya. Itu sekniat mawon tekan dalan kok ibu merenggut wae itu sudah dicatat menjadi satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilatan. Dan catatannya Gusti Allah niku nggih ngoten Bu. Enten Bu, ibu niku sekniat ajeng sedekah rasido. Itu enten catatan. Gusti Allah kebaikan yang kecil pun gitu, baru berniat kebaikan, maka itu sudah dicatat menjadi satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanah. Nah, ini Masya Allah ya. Nalika niat nglampahi kebagusan, lajeng waget nglampahi bisa menjalankan faman hamad bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah taala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanah illa sab'i mi'atin dhifin illa ad'afil kasiratin. Niat melampaui kesaingan, wagen ngampan setelah berniat melakukan kebaikan, maka dia kemudian melakukan kebaikan. Napa Bu ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala akan ditulis dengan asyra hasanah, 10 kebaikan. Mboten namung niku illa sab'ini'atin dhifin, atau dilipat gandakan 700 kali. Illa ad'afin kasiratin, atau cuma saja tawarannya, atau dilipatkan dengan tanpa hitungan. Terus piyambak amal saya
kemudian kita bisa melaksanakan amal kebaikan itu, bisa ditulis niat mawon itu angsal hasanatan kamilatan, satu pahala yang sempurna. Nek saged nglampahi minimal angsal sedoso 10 kebaikan, 10 pahala, atau dilipatkan 700 pahala, atau bahkan dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Ini tergantung apa? Tergantung dua hal. Amalnya itu sami-sami sholat subuh, tapi saged benten, Pak. Sami-sami sholat subuh saged benten. Sami-sami sedekah, sami-sami 100.000 misalnya, sami-sami sedekah 100.000, ini saged benten. Ada dua hal yang kemudian membedakan besar kecilnya amal manusia. Yang pertama adalah keikhlasannya. Ya, kita ini boten saged memastikan amal kita itu seberapa diterimanya. Yang pertama adalah seberapa baik niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sedaya pendamelan setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Bahkan sama-sama sedekah tapi dia tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Nanti kok ngeten. Ikhlas iki kaya wong piye. Napa? Nggih men Pak. Boten dipikir-pikir. Ternyata pernyataan ini boten leres. Niku nek ning basa Jawa lilo, lego nggih. Nek ngoten nglampahi wis rasa dipikir-pikir kok wedi. Iku kan napa? Lilo lego nggih. Nah, benten ikhlas itu benten. Jadi ikhlas itu sesuatu yang memang diniatkan dari awal untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, enten bismillah. Nek boten bismillah boten dados sama. Piyambak salat kok boten niat krana Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan atau tidak diterima amal. Niat misalnya salat mergo riku harus bujuni atau anak takut sama orang tuanya, maka itu tidak ikhlas. Keikhlasan jadi syarat diterimanya amal seseorang. Atau mungkin melakukan karena riya atau pengen pamer dan sebagainya. Maka ini yang kemudian membedakan seberapa murninya ikhlas seseorang, niatan seseorang. Nah inilah yang akan membedakan seberapa pahala yang akan diberikan kepada seseorang. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan. Misalnya sami-sami infak 100.000, sami-sami ngedalaken 100.000. Tapi sing setunggal ini ganda atau setunggal itu, sing setunggal ini ganda atau kalian sami-sami mengeluarkan 100.000. Abot pundi? Sing ganda saya itu ngedalaken 100.000 nopo sing ngedalaken 100.000 ning ganda atau kalian 100.000. Abot. Ning ganda kalian itu, nah ini yang kemudian yang membedakan pengorbanannya, kesungguhannya itu yang kemudian membedakan. Sama-sama melakukan kebaikan, kadang akan mendapatkan balasan yang berbeda. Tadi dikatakan ada yang mendapatkan 10 kebaikan, ada yang sampai 700 kebaikan, bahkan ada yang kemudian pahalanya itu tidak terhitung saking banyaknya. Dan kadang hal ini malah tidak selalu dari hal-hal yang besar, saking hal-hal yang kecil bisa saja. Hal yang kecil, istiqomah, ikhlasi tenanan, ya. Nah makanya para sahabat itu, para salafus saleh itu coba ikhlas itu. Bahkan enten tiang niku poso ndawet tapi garwane boten ngertos. Kok saged enten tiang kakung poso ndawet tapi garwane boten ngertos. Ini wonten kerana jogo amal, jogo ikhlasinya. Terus piyambakipun yang betul di pasar yang pekan
Ketika pagi dia tidak sarapan, tapi dibungkus ke daharan kali garwani. Garwani dibetos ya, diatur kete, disedekah kete, tiang. Sonten, biasa di sana, wah, sih, gua kan materi dan sebagainya. Itu sampai istrinya boleh kesel. Kenapa jogo nih? Kan sih sampai dia sholat malam, tapi istrinya juga nggak tahu. Padahal garwan ini kertas sih, nopo kan yang dilakukan oleh suaminya masih tahu. Tapi ini dijaga sampai datang untuk menjaga keikhlasan. Karena niat yang ikhlas ini menjadi satu kunci. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan yang kemudian bisa membedakan catatan-catatan. Itu pentingnya yang niat memperbaiki niat kita terhadap segala sesuatu atau memperbaiki niatan hati kita. Ajeng medal yoni yang diniatkan. Bahkan belanja itu sakit dalam ganjaran bukan ganjaran. Bismillah aku belanja di masa berbeni garwo krono ampun sembarangan wah. Ini kata bismillah krono sakit dalam ganjaran. Tiap kampung mengmesen wah kesel banget sekolahnya begawe. Wah aku nek bali aku nek mesen. Ya mesen gitu. Udah bawa duit ya mesen sih. Mesen. Niku pun dados selesai. Kita perlu kemudian setiap hari bahkan meniatkan kebaikan-kebaikan. Lajengipun wa inna hamma bisayyi'atan falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan anha. Dan ternyata Allah itu sangat baik. Tiang diakan tiang ingkang niat Allah. Niat Allah. Ini wa inna hamma wa in hama bisayyi'atin falam ya'malha. Niat Allah. Aku arek niat Allah misalnya. Niat Allah. Nek kok mboten ngapain? Dia pikir-pikir, wah, aku nek minta Allah iki, wah engko maksiat karo Gusti Allah. Aku itu dosa. Kemudian dia meng-cancel, membatalkan niatan jeleknya tadi. Napa ingin dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala, kata bahwa indahul hasanatan kamil. Ternyata yang niat elek yo cancel boten sios. Niku dicatat dados hasanatan kamilatan. Sami kalian nglampahi niat kesal enak ya. Jawa itu apian kok boten ya benar dagang kan kalau kita sama kali manusia itu wah kelihatan istri nek Gusti Allah itu hitungannya gampang. Wong niat apik wis dicatat kebaikan. Bahkan wong niat elek kok boten sido. Niat elek, niat maksiat, yo pikir wah, iki maksiat kowe itu dosa disiksa karo Gusti Allah. Sudah. Niku ditulis kesayangan, Pak. Niat elek, nek awak malah berniat elek. Niat saya mawon sami mengisi hati kita dengan niatan yang baik atau niatan yang buruk ya. Sama-sama niat baik itu mendapatkan kebaikan, niat jelek kemudian dia tidak mengamalkannya juga mendapatkan kebaikan. Ampun di sisi hati. Terus hati itu kan kados napa Imam Ghazali gambarane ati itu kados pocong. Kados pocong. Menawi dipun isi lan saenan kebaikan maka bersih. Tapi ketika diisi dengan maksiat, kita mengamalkan maksiat, maka akan ada mentok-mentok, titik-titik. Nah, pocong ini punya titik-titik penuh. Saged mlebet boten sinar matahari, boten saged. Ati ki ambek kan semoten. Ati ki ambek Allah diisi hal-hal yang buruk. Ketika kita bermaksiat, kok angel krungu kuliah subuh kok angel mlebu ning atian. Salah satunya mungkin karena
tumbuhkan sehingga hati kita ada nutoh-nutoh, ada titik-titiknya, sehingga cahaya tidak bisa memasuki hati kita. Jadi perlu kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga samping itu memperkecil maksiat-maksiat, bahkan maksiat di dalam hati kita. Fa in hama biha fa amilaha katabahallahu sayi'atan wahidatan. Kok nglampahi niat elek kemudian fa amilaha kemudian mengamalkannya, apa yang perintah ini Allah katabahallahu sayi'atan wahidatan, namun setunggal kejelekan. Ini saking api-api Gusti Allah, rahmati Gusti Allah itu. Ini kenapa ini perlu dibahas? Maka ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah sesuatu yang diilhamkan kepada Rasulullah kemudian disampaikan kepada para sahabat dengan bahasanya Rasulullah. Karena kita itu sangguni piyambak ini amal. Arto nek derek dados amal kita derek dados amal piyambak. Derek dados sangguni piyambak. Putra derek dados amal dan dados anak saleh nggih. Derek dados sangguni piyambak. Mobil kok derek dados amal. Mobil kok dadi amal piye? Nggih damel kesayangan. Dan diniatkan sedaya hal-hal yang kecil pun ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicatat menjadi kebaikan. Nah, ini jenengan dipun paringaken piyambak iki catatan menika. Menawi catatan. Jadi nek tiyang niku nek cara mboten neko-neko niku nek nggih pun nganuin nek Gusti Allah itang-itangane kados ngoten niku Gusti cara menungso niku mboten neko-neko nek pun untung kok istilahnya. Nek ngamal apik dikai pahala. Iso nglakoni dikai 10, 700 bahkan sampai tidak terhingga. Nek niat ngamal elek ora sida ya dadi pahala. Bing dadi dosa, catatan keburukan adalah ketika seseorang niat elek kemudian melaksanakan, dan itu pun hanya sayiatan wahidatan, satu kejelekan. Jadi nek mboten niko-niko sing manusa pun selamat insyaallah. Catatane kata saya ini. Tapi ya menika perlu kemudian kita pikirkan. Bahkan setiap hari kalau bisa kita merencanakan menawi enjang menika wungu ibu aku rek niat ning ati niku Bu, aku rek nabung kesayangan apa wae. Iku diniati Bu. Niat. Walaupun mbuh lakon mbuh ora diniati mawon. Diniati mawon. Niat arek banyak kebaikan, bahkan hal-hal yang kecil. Dan ampun supi Bu, ampun supi bismillah. Hal-hal yang kecil itu diniatkan bismillah. Karena itu bisa jadi amal atau tidak juga karena tergantung dari bismillah kita, niatan kita. Sami-sami masak atau gawo saged dados ganjaran ning hanya bisa jadi aktivitas biasa. Sami-sami masak saged dados iki mlebet catatan kebaikan, tapi bisa juga hanya menjadi perbuatan kebiasaan, artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo ini sampun loncok jam 5.30 tadi loncok teknologi di tambah barokah. Kesimpulannya itu Mas pindah monggo catatan Gusti Allah menika sangat detail. Monggo ngantos-antos piyambak kita jagi amal-amal kesayangan kita dari pandangan mata, bahkan setiap miskola dzarratin khairan,
setiap kebaikan sekecil apapun akan Allah balas. Ampun ngarep balasan itu. Allah itu mesti akan balas. Di sekolah dari Kayora, mama yang di sekolah dari Syarif. Sekecil apapun kejelekan itu akan dibalas oleh Allah SWT. Maka monggo hati-hati, harus berhati-hati terhadap catatan amal. Kemudian yang kedua adalah kebaikan ini harus kita perbanyak. Kita perbanyak kebaikan. Mulai saking niat kebaikan. Ngisi hati kita kali saingan. Amalan hati itu kan kata itu sabar, ikhlas, ridho, sami-sami diparingi angka 10.000 rodo mencucu kali sing setunggal patine ridho. Iku sing ridho itu siapa hal? Ridho saking pemberian Gusti Allah. Itu hal-hal yang kecil seperti ini menjadi pahala kebaikan dan nanti akan menjadi tabungan di buku catatan amal yang kebaikan. Dan Bapak Ibu menawi wonten niatan ingkang awon ing ati kok tiba-tiba muncul hal-hal yang jelek, maka jadikan itu menjadi pahala. Caranya nopo? Caranya boten pahala. Terus jawab itu maringi. Kadang kan teko-teko muncul iki bali wah arek opo ning ati. Nah, ketika muncul itu menjadi kesempatan kita untuk mendapatkan pahala. Caranya nopo? Aku ora nglakoni dosa iki krana nggih dinyati. Aku tidak melakukan kejelekan ini karena Allah. Wah, aku meninggalkan kejelekan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika itu kita lakukan, semoga kita Allah mudahkan kita untuk kemudian melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan memberi hati kita dengan mengilhamkan hati kita dengan niatan-niatan yang baik. Maka akan kita kalau aturaken nggih hadis menika muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu diriwayatkan kalian Imam Bukhari kalian Imam Muslim. Maka ingkang wonten kawula aturaken mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ni'matul jalali wa syika wa alihi wa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afafa minan nisa. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi amalina. Allahumma barik lana fi hadasina Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb. Subhanallah.